warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya Ramadan, di samping kiri saya ada Pak Tamara, kemudian di samping kiri saya ada Pak Fendi. Kita saat ini sedang dalam perjalanan dari Biren ke Lok Sumawe. Ya, tampak jalan sedang lengang. Ya, ini mungkin dampak dari virus COVID saat ini. Ya, di Aceh khususnya di Biren, Teluk Sumawe, saat ini juga diberlakukan PPKM. PPKM dalam arti kata saat ini yang PPKM level 3. Artinya akses masyarakat, perekonomian masyarakat ya dibuka, namun ada pembatasan sampai jam malam. Artinya tidak dibatasi sampai jam 10. Ya, hal ini sesuai dengan pergub, ya, peraturan Gubernur Aceh yang diedarkan di seluruh wilayah Aceh saat ini. Ya, nampak bendera-bendera sebelah kiri dan sebelah kanan saya, bendera merah putih sudah ditancapkan. Ini tandanya dalam rangka menyambut HUT RI ke-75. Ya, 76, HUT RI ke-76. Kita dalam rangka menyambut HUT RI ke-76, pemerintah daerah sampai dengan pemerintahan desa mengeluarkan surat edaran agar masyarakat memasang bendera merah putih di halaman untuk memeriahkan menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-76. Ya, kemudian kita tampak di depan ada dump truck membawa tanah. Ini artinya pembangunan di Aceh itu terus berjalan artinya tidak terdampak daripada COVID-19. Infrastruktur terus berjalan. Ini artinya denyut nadi dalam bidang infrastruktur ya, hidup tidak mati. Artinya buruh-buruh tetap bekerja seperti biasa. Oke, saudara-saudara. Bagaimana pendapat Pak Tamara tentang lalu lintas pada hari ini? Lalu lintas hari ini sangat lancar. Mungkin ini karena memang kondisinya lengang dan aktivitas masyarakat masih sepi. Beda kalau sore hari sedikit padat. Oke, sementara waktu kita sedang. Ya, kita lihat di depan kita ada mobil membawa gas. Bagaimana distribusi gas di masa pandemi ini, apakah tetap lancar atau bagaimana nih Pak Tamara? Distribusi gas dan sembako atau BBM masih stabil dan tidak ada apa-apa, karena memang pembatasan ini diberlakukan untuk kegiatan masyarakat saja, sedangkan pasokan logistik tidak dibatasi. Ya, amatan media, Pak Fendi dari Buana News, bagaimana amatan Anda denyut ekonomi nelayan saat ini pada masa pandemi? Pak Fendi lah. Kok nelayan? Ya, nelayan lah, Bapak kan tinggal di tempat nelayan. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas ini kontribusi pencerahan ataupun sedikit informasi kepada seluruh kawan-kawan YouTuber yang ada di seluruh Indonesia, bahwa hari ini kita sedang memantau ada arus lalu lintas dari Biren sampai ke Kota Lok Sumawe. Nanti kita akan shot terus ini jalan-jalan. Oke, sementara itu aktivitas nelayan yang ada di pantai-pantai wilayah Kota Lok Sumawe itu sedikit menurun omsetnya. Itu mengapa? Karena aktivitas dari masyarakat sekarang kan terkekang segala macam.
lewat pembatasan jam malam, mungkin sedikit dari nelayan yang mau keluar atau bot-bot yang motor yang dioperasikan sedikit yang beroperasi. Sementara pasokan ikan di Kota Losmawe masih mencukupi. Hasil dari tangkapan nelayan lokal masih tercukupi untuk wilayah Kota Losmawe, bahkan ada di transfer ke kota-kota lain selagi Birun, Idi, dan Kuala Simpang. Kita lihat masih ada distribusi hasil tangkapan dari nelayan di wilayah Kota Losmawe. Ini kan kemarin kan kita habis Hari Raya Idul Adha. Tradisi di wilayah Aceh sendiri, setiap menjelang Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Haji, itu pantangan melaut itu sangat lama. Karena apa? Konsep kanun sendiri yang diterapkan di Aceh sebagai peraturan adat di Aceh sudah diterapkan sedemikian rupa. Maka jangkauan libur Hari Raya Idul Adha itu lebih tinggi daripada Idul Fitri. Maka untuk saat ini aktivitas nelayan sudah normal kembali, dan insya Allah hasil tangkapan pun bisa mencukupi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Losmawe dan kota-kota di sekitarnya. Oke, demikian Ya, Pak. lagi Pak Pedi. Ini nelayan kan tetap beroperasi. Nah, bagaimana logistik nelayan itu ke Medan? Apakah jalur logistiknya terhambat kira-kira dengan adanya di perbatasan itu ada diberhentikan segala macam? Ini bagaimana Pak Pedi? Hasil dari pantauan di lapangan memang ada keterbatasan karena logistik yang ada di Aceh ataupun Kota Losmawe itu umumnya dipasok oleh Sumatera ke Kota Losmawe. Nah, sementara toke-toke yang ada di Kota Losmawe umumnya barang ini bukan dikirim tetapi dijemput langsung ke Sumatera. Itulah yang mengakibatkan barang terlambat masuk ke Kota Losmawe. Maka pasokan bahan-bahan yang ada di Sumatera ke Losmawe yang dijemput oleh toke sendiri itu akan terhambat. Sementara kiriman dari pihak truk, pihak ekspedisi itu normal-normal saja. Demikian. Arti logistik untuk perikanan tidak ada yang diputar balik di perbatasan. Tentu tidak. Itu sudah pasti ada jadwalnya. Kalau logistik yang periklanan segala macam. Oke, sementara kita udah mendekati mana nih? Ya, sementara kita sudah mendekati ini dekat makam Habib juga nih. Wow. Nah, ada makam Habib juga, ini sangat terkenal sekali. Ini punya sejarah. Mungkin rekan-rekan yang lewat mau ke Birun dapat meninggahi makam Habib juga. Habib juga ini bersejarah. Anda yang melewati bisa turun menanyakan kepada penduduk setempat bagaimana sejarah Habib juga. Oke, makam Habib Bogam ini dipastikan di dekat-dekat Kota Blang, atau kalau dari arah Kota Losmawe itu udah melewati jembatan Kota Blang. Tadi masuk ke dalam ya? kayak Nah, masa kita lihat buka ini. Habib juga sama Habib Sangat, tadi Habib Alwi, Habib Alwi. pokoknya Habib lah. Pada kesalahan teknis, tolong dibahas. Jadi, kesalahan informasi segala macam. Ya, tolong dikonfirmasi Pak Tamara bagaimana? Ternyata saudara bukan Habib Boga yang seperti diutarakan tadi, tetapi Habib Alwi. Habib Alwi. Maksudnya. Sedangkan makam Habib juga ada di Kecamatan Kusangan, arah ke Banda Aceh. Oke, demikian untuk cross check kembali, ada kesalahan informasi tadi yang disampaikan. Ini sudah tersampaikan. Yang betul itu Habib Alwi. Oke. Ya, jika Anda melewati ini dari apa? Arah Kota Blang ini, Anda akan mendapati sebelah kiri, sebelah kanan itu
banyak menjual kelapa bakar. Nah, bagaimana? Ini Pak Tamara sudah mencicipi kelapa bakar ya. Jika dia kebiren, jika Pak Tamara kebiren selalu sehingga menikmati kelapa bakar. Bagaimana rasa kelapa bakar ini Pak Tamara? Bisa disampaikan Pak Tamara kepada netizen kita? Kelapa bakar itu kan kelapa yang memang dibakar, terus rasanya agak-agak pedas itu, kemudian badan kita menjadi hangat. Pada intinya kelapa bakar ini sangat bermanfaat untuk imun tubuh, apalagi di masa pandemi ini imun tubuh ini sangat penting. Jadi selain konsumsi vitamin, kelapa bakar juga sangat berguna. Oke, sementara kita sedang melewati jembatan Kota Blang. Ini sudah masuk ke area Kota Blang, wilayah Kota Blang. Kota Blang ini masih dalam wilayah Kabupaten Birun. Ya, Kabupaten Birun. Nah, kalau untuk kuliner-kuliner yang terkenal di Kota Blang, apa ini Pak Penny kuliner yang terkenal selain daripada ada kelapa bakar? Kemudian apa lagi yang dikenal dengan di Kota Blang ini, terutama karena untuk Pak Penny? Oke, untuk Kota Blang sendiri itu ada kuliner favorit yaitu khas Aceh, yaitu yang sudah kita orang banyak ketahui dari dulu adalah rujak mameh. Artinya rujak ini rujak manis yang dijual oleh para sesepuh yang ada di Kota Blang ini, dan sampai sekarang masih dipertahankan oleh anak cucunya. Itulah kenapa rujak manis ini rasanya tidak berubah dari zaman Belanda dulu sampai sekarang, ini masih dipertahankan di Kota Blang. Jadi kalau saudara-saudara singgah di Kota Blang Birun, itu sudah pasti rujak mameh atau rujak manis jadi pilihan Anda. Itu khas kuliner daerah Aceh dengan rasa yang telah diramu oleh orang zaman dulu, itu masih dipertahankan oleh anak cucunya sekarang, masih berjualan sampai sekarang. Dan masih ada keripik segala keripik. Oh, Keripik itu. ubi, keripik pisang. Tapi itu di Kota Birun. Oke, kita lihat di depan perjalanannya. Ini jalan negara ya. Kalau kita lihat di kamera Sumatera. Kalau kita lihat di depan kamera kita, ini persis jalan tol. Karena kalau ya, itu jalannya mulus sekali. Nah, ini jalan negara, jalan lintas Sumatera. Tapi karena sepi, nampaknya seperti jalan tol. Ini bukan di Aceh, belum ada jalan tol. Yang ada jalan tol adalah baru di Banda Aceh sampai Indrapuri. Oke, Ya, sementara untuk di kiri kanan kita ini Pak, jadi ada terlihat hamparan sawah. Nah, bagaimana produktivitas sawah padi-padi terutama saat ini? kalau di Birun sendiri kan produksi lahan pertanian padi masyarakat itu sudah berjalan normal ya, dari dulu semenjak ada irigasi itu sudah berjalan normal, di mana petani-petani di Kota Birun sudah bisa memanen dalam setahun itu 3 kali dengan ada bendungan irigasi dan suplai air yang cukup. Jadi pasokan beras atau padi yang ada di Birun cukup untuk kebutuhan wilayah Birun sendiri, udah cukup memadai, bahkan banyak diekspor ataupun dijual keluar. Sebentar lagi kita memasuki terowongan. Nah, ini terlihat ada terowongan ini Pak. Bagaimana ini? Terowongan ini fungsinya apa nih Pak Penny? Oke, terowongan ini sendiri dibangun untuk lintasan kereta api yang diwacanakan oleh Presiden B.J. Habibie dulu sampai ke Susilo Bambang Yudhoyono. Ini proyek kereta api yang ada di Aceh ini tidak rampung selesai sampai hari ini.
sedangkan jalan lintasan sudah dikerjakan dari mulai dari daerah Kurukuh sampai ke Pulau Mane sudah dikerjakan lintasannya. Tapi kereta api sendiri hanya berjalan di lintasan Kurukuh sampai belum sampai ke Mane pun. Nah, itu dibangun pada tahun berapa? Masa kepemimpinan? Wacana itu sampai di masa pemerintahan B.J. Habibie dulu. Tahun 2000-an, tahun 2000-an. Pembangunan rel kereta api di Aceh ini dimulai pada tahun 2000-an kalau tidak salah ya. Sudah sampai saat ini masih Artinya jalannya pada masa kepemimpinan Joko Widodo. bukan. Sudah bermula di zaman B.J. Habibie. Ya, menjadi B.J. Habibie itu Megawati, terus lanjut ke Kiai Abdurrahman Wahid, sudah itu lanjut ke SBY, sudah itu lanjut ke Jokowi. Transportasi kereta api di Aceh masih mandat sampai sekarang. Ada apa gerangan? Ini perlu dipertanyakan oleh masyarakat Aceh sendiri. Kenapa transportasi kereta api yang ada di Aceh belum sampai ke lintasan Sumatera sana yang ditargetkan? Ataupun untuk mengcover wilayah Sumatera, Aceh masih mengandalkan jalan negara ini, jalan Medan Banda Aceh ini. Oke, sementara kita sudah sampai ke Lebu nih. Oke, ini situasi di daerah Simpang Lebu masih sepi, masih lengang. Oke, sementara perjalanan kita sudah memakan waktu yaitu 17 menit 20-30 detik dari semenjak kamera on tadi. Sebentar lagi kita akan sampai ke Grogol, Gandapura. Kalau di Grogol Gandapura itu ada sate Pak Romo. Gimana kuliner sate Grogol? Ya, Nggak pernah mencicipi sate Grogol? ya sudah pernah kita melihat, kita merasakan bahwa sate Grogol itu rasa lezat, gurih, jadi bumbu kacangnya sangat terasa. Kemudian untuk bumbunya sendiri itu memang enak, buahnya memang enak, lemah. Kemudian daging di satenya sendiri itu lembut, sangat lembut. Ya, dikunyah enak di lidah. Jadi jika rekan-rekan itu berjalan ke Aceh, jangan lupa ke sate Grogol. Pasti Anda ketagihan dengan sate Grogol ini. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin ke Aceh, bagi rekan-rekan netizen yang ingin ke Aceh, jangan lupa cicipin makan sate Grogol, masakan kuliner khas Aceh yang saat ini viral, yang saat ini terkenal di media sosial berkat kelezatannya. Oke, sate Grogol itu sendiri persis di samping jalan lintas Sumatera ini, di mana para pelintas-pelintas yang melewati sate Grogol mungkin sudah terbiasa makan siangnya atau makan malamnya di makan sate Grogol. Ya. Tapi kami tidak bisa meliput bagaimana sate Grogol itu karena kami masih dalam perjalanan. Inilah wilayah Gandapura. Ini sudah sampai ke Gandapura kita. Di sebelah kiri kita
itu lokasi sate Grogol. Mungkin untuk jam-jam sekarang masih sepi, karena umumnya sate Grogol itu diminati pada jam malam. Jam-jam malam itu banyak pengguna jalan yang singgah atau melepas lelah sambil makan malam ataupun makan tengah malam ataupun sarapan segala macam, singgah di Grogol untuk makan sate segala macam. Oke, sebentar lagi kita sudah hampir sampai ke perbatasan antara Birun dan Aceh Utara, hampir sampai. Oke, untuk kawan-kawan kita yang ada di Malaysia, inilah situasi tanah kelahiran kita di Aceh. Yang bisa kami sajikan hanya liputan jalan. Mungkin Anda ya saudara-saudara Long yang trip di Malaysia mungkin bisa melepaskan rindu melihat videonya. Kalau video yang kamu rekam situasi jalan dari Birun sampai Blok Mawen tuh. Jadi sahabat-sahabat di Malaysia untuk melepas rindu Ugampong, kan hanam temewo raya, nampak baju timpan. Mungkin ngon videonya akan obat rasa rindu drone yang ada di Malaysia sana ataupun di nanggro-nanggro lain di nanggro luar. Ya, menyelepeng saudara puau Gampong, bangun bisnis di Gampong. Nah, rekan-rekan katanya oleh dai anabut ini. Nah, kan? Mina kayak kata pegat pembangunan ini, bangun bisnis. Nah, kan? Ini pekerja orang Gampong meleblah bro. Insyaallah kamu tolong rekan-rekan katanya. Daripada rekan katanya ojak sih kena luar tapi. Wah, nampu puang. Nah, yang kaya-kaya di nanggro, kan? Segera wah Gampong, kan pegat bisnis di Gampong. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki Apa bakar ini depan. Abu Bakar itu Jakin Ngabdinger. Jakin Ngabdinger itu peninggalan manusia purba. Mereka dulu makan itu bukan kerangnya. Mereka makan kerang di sini. Bukan kerang itu dinamakan sejarah. Ditemukan. Jadi fosil. Jadi fosil. Ini dia rujaknya juga. Tak mau le. Ayo jangan lagi. Ya, ini dia kita sudah memasuki perbatasan Biren dan Aceh Utara. Setelah memasuki wilayah apa namanya ini, Bang? Kendapura Grogol. Antara Grogol dan Kurung Mane. Grogol, ini perbatasannya kita memasuki gerbang Aceh Utara. Nah, Selamat datang. Selamat datang Aceh Utara di jembatan perbatasan antara Biren dan Aceh Utara. Ya, ini kita memasuki wilayah daripada Aceh Utara yang namanya Kecamatan Muara Batu. Kecamatan Muara Batu dengan ibu kotanya Kurung Mane. Ya, ini dia jalan lintas Sumatera Utara, tempatnya di wilayah Kurung Mane. Ini adalah wilayah Kabupaten Aceh Utara paling ujung di sebelah barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Biren. Dulunya wilayah Biren juga masuk ke kawasan Aceh Utara, namun pada tahun 90-an kalau tidak salah atau 2000 itu terjadi pemekaran daerah Kabupaten Biren. Sekarang sudah ada bupatinya sendiri dan Aceh Utara pun begitu. Kita memasuki kota Kurung Mane.
Oke Pak Romo, kabarnya ini wilayah Aceh Utara dan Krumane itu masuk wilayah tutorial wilayah hukum Polres Teluk Semanggi. Ini gimana nih? Ya benar, ini wilayah Krumane merupakan wilayah hukum Polres Polres Teluk Semanggi itu mempunyai wilayah hukum sebanyak 16 kecamatan. Dibagi dalam 3 zona. Kota Teluk Semanggi sendiri ada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara 1, Muara 2, Ulang Mangat, dan Kecamatan Banana. Nah, di Aceh Utara salah satunya wilayah hukum Polres Teluk Semanggi ini di perbatasannya wilayah Krumane. Ya, di wilayah Krumane ini nama posisinya ada Kapolsek Muara Batu. Ya, Kapolsek Muara Batu saat ini tampung kepemimpinan Kapolseknya dipegang oleh Ibda Herman anak putra daerah Krumane sendiri kembali mengabdi di daerahnya Krumane ini. Jadi Krumane ini juga terdapat di olahraga itu ada stadion Krumane, dan stadionnya bagus ya, mempunyai standar untuk main di wilayah nasional, rumputnya bagus, rumputnya terawat, bisa nanti Anda saksikan sendiri apabila melewati Krumane, stadionnya bagus. Kemudian di Krumane sendiri juga ada tempat pelelangan ikan. Jadi Krumane ini juga sebagai sumber perikanan bagi wilayah barat Aceh Utara. Ya, tempat pelelangan ikan dan kehidupan nelayan di sini juga sangat banyak. Bahan perikanan melimpah. Kemudian untuk wilayah pertanian sendiri Krumane juga tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain. Muara Batu juga tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain. Muara Batu ini mempunyai stok pangan sawah yang lumayan luas, dapat kita saksikan sendiri dari jalan kiri kanan dapat kita saksikan hamparan sawah. Itu artinya Muara Batu sebagai lumbung pangan cukup diperhitungkan di Aceh Utara. Apa kita saksikan di sini? Ya, Muara Batu juga mempunyai komoditas lain seperti kelapa muda. Dapat kita saksikan di depan ada mobil yang membawa kelapa muda. Itu artinya bahwa Muara Batu ini merupakan salah satu sumbernya kelapa di Aceh. Jadi dapat kita perhitungkan Muara Batu bukan hanya kelapa saja, tapi ada pinang, ada sawit di Muara Batu kita. Jadi Muara Batu cukup yang diperhitungkan sebagai salah satu sumber perekonomian di Aceh Utara. Demikian Pak Fendi, bagaimana pendapat Pak Tamara? Oke, sementara waktu kita sudah hampir menuju Bungkah. Nah, di Bungkah sendiri ini ada target sendiri bagi ekonomi masyarakat, yaitu batu bata. Gimana informasi batu bata yang boleh kita share kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana? Ini batu bata yang diproduksi oleh masyarakat Bungkah ini sangat menjanjikan untuk pembangunan Aceh Utara dan Kota Teluk Semanggi. Ini batu bata langsung diproduksi di Bungkah ini. Lambung-lambung batu bata yang ada di Bungkah ini hampir kita lihat setiap lorong itu ada produksi batu bata, pembakaran batu bata. Batu bata ini sudah menjadi
sumber perekonomian masyarakat yang ada di wilayah ini. Dewantara termasuk juga ini batu bata ini akan dibagikan ke Kota Losmawe, Aceh Utara dan lebih Biren, yaitu Kabupaten Biren sendiri, yaitu batu bata pembangunan kebanyakan diambil di daerah sini. Dapat kita lihat sajian-sajian pemandangan jalan yang kita lewati hari ini nampaknya begitu mulus, begitu lancar. Kita lihat saudara, sangat nikmat kita touring di daerah Aceh, mengingat lalu lintasnya tidak sepadat yang ada di Sumatera bagian timur sana ataupun Pulau Jawa. Di sini masih lengang, masih enak diterobosin oleh moge-moge yang pernah ke Aceh ataupun tembus ke 0 km. Ini jalan-jalan masih mulus sekali. Jadi di atas kecepatan 80 itu masih bisa tancap gas kalau di Aceh. Kita lihat jalan lekok pun tidak terlalu banyak di sini. Ambil. Aula rupa sama di belakang dekat masjid di atas ya. Ya. Mungkin WA, coba taruh tuh pasangnya ya. Bentar ya. Oke, suasana sore-sore begini, nampak pemandangan langit yang biru, jalan-jalan yang mulus. Ini menghiasi kenikmatan perjalanan kita di wilayah Aceh kali ini. Yang kita sajikan yaitu mulai Biren sampai Kota Losmawe. Kita sedang berada di Aceh untuk jalan-jalan melepas penat setelah setahun kerja. Kita coba jalan-jalan ke Aceh. Inilah situasi yang dapat diinformasikan di daerah Aceh. Oke, untuk saudara-saudara yang ingin ke Aceh, jangan sungkan, jangan rasa takut atau apa. Masyarakat Aceh sendiri sangat aware dengan tamu-tamu yang datang ke Aceh. Walaupun di sini ada berbasis syariat Islam, namun bagi tamu-tamu yang bertamu ke Aceh, ini masyarakat Aceh sangat aware, sangat hangat sambutannya kepada tamu-tamu yang ingin ke Aceh ataupun ingin wisata segala macam. Ini sangat aware, sangat fair dengan tamu-tamu yang baru masuk Aceh. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak perlu was-was mendengar hal-hal yang seram-seram. Di sini biasa-biasa saja, tentram, aman dan terkendali. Merajuk kepada kemana kita berkunjung, kemana kita singgah, kita harus mempelajari situasi adat istiadat di situ. Dengan kita telah mempelajari adat istiadat di setempat yang kita kunjungi, berarti kita akan disambut dengan baik dan tidak membawa kebiasaan di luar sana memasuki daerah-daerah yang kita kunjungi. Mungkin daerah yang kita kunjungi nanti pagi harus makan ini, kita juga ikut makan itu, karena situasi adat atau kebiasaan masyarakat di wilayah yang kita kunjungi dapat kita rangkul, dapat kita pelajari dan bisa bergaul sedekat mungkin. Masyarakat Aceh sangat aware, sangat menghargai tamu-tamu yang datang kemari. Kita lihat situasi jalan sangat mulus. Jadi untuk kecepatan 80 km per jam ataupun 100 km per jam masih dapat dilalui.
Oke, ini si kita sudah sampai di daerah Bungkah. Ini daerah Bungkah ini adalah daerah nelayan juga, mengingat dia sangat dekat dengan pesisir. Jadi umumnya di sini banyak penambak ya, penambak ikan, budidaya udang, ikan bandeng dan segala macam di wilayah ini. Dan di wilayah ini juga ada pagu-pagu batu bata yang kita bicarakan tadi. Di sini kita bisa lihat di kanan kiri jalan, kanan kita kiri kita banyak pagu-pagu batu bata. Tempat produksi batu bata, lumbungnya batu bata. Tapi ada juga yang ada Untuk perjalanan kita hari ini, mulai kita vlog tadi sampai ke Lok Semawe, itu kalau kecepatan kita dari 80 km per jam itu dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Namun kita hari ini hampir memakan waktu 2 jam. Itu karena mengapa? Karena kita jalan santai, lagi menikmati pemandangan yang ada di kanan kiri jalan. Tepat rute kita menuju ke Kota Losmawe nanti. Nanti kami akan bermalam di Kota Losmawe. Dari Biren ke Kota Losmawe, nanti kami bermalam di Kota Losmawe. Dan untuk selanjutnya besok belum tahu planningnya apa. Pokoknya kami istirahat dulu di Kota Losmawe sambil menikmati suasana Kota Losmawe nanti. Ini masih wilayah Aceh Utara. Kemana kita kantor PWI buat turnamen? kalau ganti PWI yang sekarang. Lagi transisi. Dengan sekarang. Kita bikin gebrakan seperti Pak ini. Jangan bicara gitu. Mendekat. Mana padakan? Ambo juga. Oke, sekarang kita sudah berada di wilayah Kecamatan Dewantara. Masih Kecamatan Dewantara. ini. Di depan kita ada sebuah kampus yang bersejarah di Aceh Utara dan Kota Losmawe, yaitu Universitas Malikus Saleh yang sering disebut dengan Unimal. Kita bisa lihat di sebelah kanan kita ada jalan masuk ke Unimal. Malikus Saleh diambil dari nama Raja Paseh, Universitas Malikus Saleh. Sultan Malikus Saleh. Ya, nanti ke depan juga ada Perumahan PT ASEAN. perumahan PT ASEAN di depan perumahan PT ASEAN, kemudian PT PIM. ada PT PIM yang juga termasuk di kawasan Aceh Utara. Jadi selain lumbung Pangan. pangan, jadi Aceh Utara ini juga merupakan lumbungnya energi, kemudian lumbungnya
dengan nama PT Pupuk Iskandar Muda. Iskandar Muda sendiri itu diambil dari nama Raja. Raja Sultan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Dengan maskotnya gajah putih, kendaraan yang dipakai raja pada saat memimpin Aceh dulu. Oke, inilah situasi daerah Aceh Utara. Dan oleh pulau kita berada di Kampung Oleh Pulau Dewan Utara. dalam wilayah Banda Aceh, Kecamatan Dewantara. Apa kita lihat pembakaran batu, rumah bakaran batu masih terlihat di kiri kanan di kawasan Oleh Pulau ini. Ya, batu bata di Oleh Pulau ini terkenal dengan kualitasnya kuat dari Stop. masyarakat Kota Loksmawe menggantungkan harapan untuk pembangunan kebutuhan batu bara di kawasan Dewantara. Demikian, Pak Benny. Oke, sudah terlewati satu momen tadi di belakang, beberapa detik yang udah lewat, kita simpang KKA. Simpang KKA itu terkenal dengan tragedi simpang KKA. Baru saja kita lewat tadi. Itu jalan masuk menuju ke pabrik PT Kertas Kerap Aceh, PT KKA, yang saat ini sudah tinggal kenangan. Oke, sementara dalam waktu 1 menit lagi ataupun setengah menit lagi kita akan mencapai kota. Ibu kota Dewantara, Krungguku, di mana di Krungguku ini juga terdapat pabrik PT Pupuk Iskandar Muda dan ex pabrik PT ASEAN Fertilizer. Asik jalan-jalan. Jalan-jalan santai nih guys, hari-hari 60. Dan ini dia kuliner Dewantara MG Bambu. Oke, nampaknya di depan kita sudah nampak padat sedikit karena ini mengingat kita sudah masuk wilayah Krungguku. Ya benar, kawasan ini memang sudah menjadi langganan menjadi kerap macet di simpang lampu merahnya. Ini kenapa? Karena di simpang ini adalah pertemuan daripada masyarakat, lalu lintas masyarakat Dari berbagai dari Kota Loksmawe, dari Bilon, kemudian dari kemudian dari Isam. Jadi ya menyebabkan penumpukan kendaraan di tengah simpang tersebut. Demikian Pak Ben. Oke, sementara itu di depan kita lihat ada simpang perempatan lampu merah yang ada di Krungguku. Di sini yang sering mengalami macet, tersendat sedikit di perempatan jalan ini. Mengingat pertumbuhan ekonomi masyarakat juga di persimpangan ini sangat padat, karena di sebelah kanan kita itu ada wilayah yang dijangkau itu daerah Nisam Antara itu sampai ke Benar Meriah, bisa kita lewati dari lampu merah ini juga. Kalau kita belok ke kiri itu pusat
belanja pasar Krukut. Oke, saudara-saudara yang perlu diketahui, ini kita vlog hanya di lingkasan aja. Sedangkan Krukut ini kita masuk ke dalam, itu pusat pembelanjaan di dalam itu semakin luas, bukan di jalan lintas Sumatera ini aja, tapi dia ada pusat belanjaan, dia ada di dalam sana. Karena ini Dan kita melintas. Di dalam juga ada stasiun kereta api. Oh, stasiun kereta api yang kita bahas tadi juga berada di kota Krukut ini. Semenjak kita dari Birun tadi, ini kita sudah mendekati perbatasan antara Aceh Utara dan kota Losmawe. Kita hampir memasuki kota Losmawe. Umumnya yang terbanyak di kanan kiri jalan kita lewati tadi yaitu kafe-kafe. Kafe-kafe itu sangat banyak di sini kita lihat. Kenapa Aceh lebih terkenal dengan kafe-kafenya? Mungkin di sini juga Aceh juga merupakan produksi kopi terbesar yang ada di Takengon. Maka kafe-kafe di Aceh tidak tutup kemungkinan memanfaatkan momen produksi kopi terbesar di Takengon untuk membuka kafe-kafe yang ada di Aceh untuk menyajikan pada tamu-tamu yang melintas di Aceh untuk bisa menikmati kopi khas Aceh. Ya, ini kita sudah memasuki daerah Pabrik. salah satu perusahaan terbesar di Aceh Utara, yaitu perusahaan BUMN yang terkenal ya di Indonesia, yaitu PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan pagar pembatas dari pabrik PT Pupuk Iskandar Muda yang sudah lama beroperasi. Berbicara PT Pupuk Iskandar Muda, maka kita akan kita melupakan dengan jasa-jasanya Presiden Soeharto pada saat itu yang membangun Pupuk Iskandar Muda beserta dengan pabrik pupuk ASEAN. Ya, saat ini PT Pupuk ASEAN itu sudah tutup, tinggal PT Pupuk Iskandar Muda yang saat ini masih beroperasi. Saat ini PT Pupuk Iskandar Muda memerlukan pasokan energi dari Aceh maupun wilayah lainnya untuk menyambung hidup, untuk menghidupkan mesin agar tetap beroperasi, melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pupuk daripada masyarakat. Demikian Pak Men. Oke, itulah komentar kawan kita tadi mengenai Pupuk Iskandar Muda yang ada di perbatasan antara apa Pak tempel itu macam buah apa itu? Aceh Bisa Utara. bisa dilihat di sinilah Kemarin persimpangan kayak gitu juga itu. antara perumahan Tempel PT lihat PIM fotonya dan tuh. pabriknya. Di sebelah kiri ini merupakan pintu masuk ke pabriknya dan sebelah kanan ini Dan tadi punya jalan menuju ke komplek perumahannya. buah kali satu juga itu. Sesuai dengan foto yang dikirim tuh. Sesuai dengan foto yang dikirim ada. Dan disinilah perbatasan Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah Bengkulu Semawe. Di jembatan ini, dan Jembatan. kita sudah memasuki wilayah pemerintahan Kota Lukma. Ya, saat ini wali kota dijabat oleh Suaidi Yahya. Oke, setelah kita masuk wilayah Kota Losmawe beberapa detik yang lalu, kita akan lihat sepanjang jalan nanti
Oke, dapat kita lihat di sebelah kiri kita ada pelabuhan umum. Perungguku. Disinilah di pelabuhan umum Perungguku ini pusat transportasi laut, yang dimana pelabuhan ini sering dipakai untuk mengangkut logistik ke wilayah Dan komoditas ekspor, impor, aktivitas ekspor impor. Ya, demikian. Berbicara pelabuhan Perungguku ya saat ini tidak terlepas kita berbicara tentang kawasan industri daripada Kota Lok Sumawe itu sendiri. Kek Arun. Itu namanya Kek Arun. Nah, ini adalah posisi yang sangat strategis di Kota Lok Sumawe antara wilayah-wilayah industri. Ada PT PIM, ada pelabuhan, ada juga PT Arun Gas PAG ya, yang sangat mendukung daripada KEK ini. Bagaimana KEK ini? Bagaimana masa depan KEK ini? Ya tergantung daripada stakeholder ya, para pihak itu sendiri bagaimana melakukan lobby-lobby mencari investor. Sementara untuk wilayah itu sendiri sangat mendukung. Ya, wilayah itu sangat mendukung, pelabuhan sudah ada, industri sudah ada, kemudian dia lahan-lahan itu sudah ada. Tinggal mencari investor, untuk memakmurkan daripada masyarakat Kota Lok Sumawe. Demikian Pak Ben. Oke, di sebelah kanan kita lihat nanti kalau melintas bisa saudara saksikan ini ada perumahan Arun. Perumahan PT Perta Arun Gas. Ini perumahan yang sangat terkenal Dan masa sangat besar. kejayaan, masa kejayaannya. Oke, kita sudah memasuki kawasan Pasar Bapak. kawasan Gede Blang Tupat. Kawasan Gede Blang Tupat ini berada di Kecamatan Muara 1, Kota Lok Sumawe. Ini dulu waktu kejayaan Arun sendiri, Blang Tupat ini sangat terkenal. Sumber ekonomi pendapatan masyarakat sangat padat di Gede Blang Tupat ini, karena di sini perputaran seluruh pegawai dan karyawan berada di pasar Blang Tupat ini. Jadi setelah pegawai Arun keluar dari pekerja, umumnya pegawai migas itu semua berkumpul di sini dulu, baru pulang ke daerahnya masing-masing. Maka Blang Tupat ini sangat terkenal dengan kejayaan Perta Arun Gas masa lampau. Kita lihat situasi jalan. Jadi vlog yang kita hari ini yaitu vlog 80 km dari Birun menuju Kota Lok Sumawe, itu 80 km. Jadi vlog kita hari ini adalah vlog terpanjang, yaitu 30 km. Yang 80 km dari arah Birun
sampai Kota Lesmawai itu 80 km. Jadi kami akan menjelajah terus jalan-jalan yang ada di sepanjang kami tempuh, akan kami liput terus dan tidak kami potong sedikit pun, supaya saudara-saudara yang ada di luar Aceh dapat menikmati situasi jalan yang ada dari arah Biren sampai ke Kota Lesmawai. Oke, sementara kita masih berada di Kecamatan Muara Satu, yaitu Blang Tupat tadi masih Kecamatan Muara Satu. Sementara di depan kita nanti ada persimpangan masuk ke wilayah pabrik Perta Arunggas, di mana dulu simpang yang di depan itu yang menuju ke pabrik itu simpang terpadat yang ada di Blang Tupat, di mana hari-hari masuk kerja ataupun pulang kerja. Jadi di simpang ini sangat padat, sangat merayap, mengingat banyak pekerja Perta Arunggas yang keluar pada sore hari. Oke, di depan kita ada satu situs kuburan Putroneng yang dikenal dengan kuburan Putroneng yang ada di Aceh. Yaitu depan kita situs bersejarah kuburan Putroneng. Kawasan perekonomian. Sementara posisi kita berada di daerah Paluh. Kita lihat satu masjid kebanggaan masyarakat Paluh berada di depan kita. Desa Paluh ini juga sebagai desa dalam kawasan ekonomi raksasa yang ada di Lek Arun, yang seperti yang diutarakan kawan kita tadi. Di sebelah kiri kita yaitu pabrik raksasa PJB. Di sebelah kiri ini ada PJB, Pembangkit Listrik Jawa Bali, yang berada di Kota Lesmawai. Jadi aliran listrik ini disuplai ke beberapa kabupaten kota di luar Blok Lesmawai, bahkan sampai ke Aceh Tengah, Benar Meriah, dan sejumlah kabupaten lain. Kabarnya PJB juga mensuplai sebagian arus sampai ke bagian kota Banda Aceh. Ini masih objek vital perusahaan-perusahaan BUMN besar yang ada di wilayah Kota Lesmawai.
Oke, di sebelah kanan kita di atas sana ada bukit yang dikenal dengan Gua Jepang. Bukit Gua Jepang. Lokasi di salah satu Situs. destinasi wisata. Situs bersejarah juga, yaitu Gua Jepang. Coba tuh juga. Halo Le, nah udah sampai Le. Ini aku di Gang Panjang, menuju rumah nih Le, sampai ke rumah Le. Di Dapur Polres, Mas Pelat Madura. Oke. Mau dipakai ya. Tidur. Tidur. Oke, dapat kita saksikan di sini ada banyak pepohonan di pinggir yang ditanam. Konon menurut cerita pepohonan ini sudah berusia puluhan tahun. Terkenal di sini dengan pokok asan. Nama latinnya kami nggak tahu, pokoknya di sini disebut pokok asan. Pokok asan ini ditanam karena oksigen airnya banyak. Dengan pokok asan ini dingin. Jadi untuk mengatasi pencemaran lingkungan segala macam, maka pokok asan ini dipercaya untuk menetralisir oksigen yang ada di wilayah-wilayah pohon ini sendiri. Maka dikenal pokok asan ini sangat dingin. Kita lihat di pinggir jalan ini berderet pohon asan ini yang sudah berusia puluhan tahun, sudah sangat besar. Oke, sementara kita sudah memasuki wilayah Panggoy. Panggoy ini berada di Kecamatan Muara II. Setelah kita ada di Muara 1, ini sudah berada di Muara II, Kota Lok Sumawe. Udang apa ini? Udang yang baru pokok. Berapa bang? Rokok sempurna. Asa apa? Jarum nih. Jarum sana yang LA nih. Kalau di Papua Jawa pasti pakai Ini jarum. Sementara di Panggoy ini terkenal dengan masyarakat ekonomi menengah, karena banyak perumahan-perumahan di sini dibangun dan diduduki oleh orang-orang ekonomi menengah ke atas. Karena di sini ada dua komplek, Panggoy bawah sama Panggoy atas. Itu
itu komplit perumahan elit yang ada di Kota Losmawe. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki, kita akan melintasi Mako Polres Losmawe. Ya, Mako Polres Losmawe berada di Jalan Benda di Banda Aceh, Desa Menasarji, Desa Menasarji, Kota Losmawe. Kalau dari Banda Aceh ke Medan itu tepatnya sebelah kanan. Dari Medan ke Banda Aceh itu berada di posisi sebelah kiri. Yang memasuki pusat Kota Losmawe kita sudah dapat melihat Jalan 2 jalur ya. jalan 2 jalur, kemudian lampu penerangan di jalan itu berada di tengah supaya untuk menerangi jalan. Kemudian tanda-tanda memasuki kota sudah kita lihat sendiri, bangunan sudah rapat-rapat, bangunan terlihat rapat sebelah kiri dan sebelah kanan. Tampak sebelah kiri tadi ada Siti Hafiza yang sangat legenda. Tunggu dulu, Hafiza itu kalau nggak salah punya kawan kita loh. Apa PT Hafiza itu? Saya lupa dulu. Dulu ada jumpa pertama kali kenal sama dia dengan PT Hafiza itu. Udah lupa, gimana PT Hafiza itu sekarang? Nah, Ya, berbicara tentang PT Hafiza, itu direkturnya Mbak Ibu Indah Partini. Kita kenal Ibu Indah Partini ini saat ini bertugas sebagai dosen di Universitas Al-Azhar. Ibu Indah Partini sebagai direktur dari PT Hafiza mendirikan perusahaan ini untuk membantu beraktivitas dalam logistik di Kota Losmawe. Ya, saat ini kerjasama yang sedang dilakukan salah satunya dengan PT ADR atau perusahaan tersebut. Di sini CP Hafiza melakukan kerjasama dengan memasuk beberapa unit kendaraan, puluhan unit kendaraan untuk melakukan pengantaran untuk menghandle pengantaran daripada barang-barang logistik seperti Indomie, ekonomi dan berbagai macam item dari produk Winscoop. Dan saat ini kita sudah memasuki wilayah Kota Losmawe atau pusat Kota Losmawe. kita tadi dari arah Jalan Nagara, kita belok kiri di Simpang Selat Melaka, masuk ke dalam yaitu pusat Kota Losmawe, yaitu melintas sebuah jembatan. Inilah gerbangnya, Satu jembatan gerbang Kota Losmawe, dan merupakan kawasan wajib masker atau kawasan gratis masker di masa pandemi Covid. Oke, di sebelah kiri kanan kita ada satu terminal bus Tipe A. tipe A yang terpopuler di Kota Losmawe. Itu Di sisi kiri juga ada satu penginapan Singapore Hotel. endos semua ya. Ya. Kita tidak kemungkinan memberi informasi kepada saudara. Kami bukan endos, tapi memberi informasi bahwa di Kota Losmawe juga ada penginapan di samping terminal. Jadi kalau Anda berkunjung ke Kota Losmawe, Jauh-jauh Tidak perlu jauh-jauh menjadi penginapan. Tinggal jalan kaki dari terminal bus langsung ketemu penginapan. di sebelah kiri. oke. Kemudian berapa lama kita berjalan Oke, sementara kita ambil jalan pintas karena jalan Kota Losmawe agak macet, suasana padat di sore hari. Kita sengaja ambil jalan pintas
jalan pintas yang kita ambil ini juga jalan bersejarah yang ada di Kota Losmoe, yaitu namanya Jalan Pase. Ya, Pase itu sendiri berdasarkan dari nama kerajaan yang ada di Kota Losmoe juga, Samudra Pase. Yaitu walaupun kecil, jalan yang kita lintas ini juga jalan yang sangat bersejarah. Samudra Pase ini tidak hanya ditambalkan di universitas, di nama jalan juga ada, Jalan Pase. Oke, kita sedang berada di satu desa Mon Gedung. Mon Gedung. Mon itu asal kata dari sumur. Sumur besar. Itu orang Mon Gedung. Orang Aceh menyebut gedung itu besar, yaitu Mon Gedung, yaitu sumur besar. Kalau nggak salah, ya, kami cuma mengasih informasi seadanya. Begitu dari makna penamaan itu sendiri, berdasarkan Mon batu sumur, gedung itu adalah besar, yaitu sumur besar. Terserah nanti penamaan dari Mon Gedung itu sendiri bagaimana, itu kami tidak menggali informasi seakurat mungkin karena kami sedang melintas. Oke saudara, selamat sampai di Kota Losmoe. Mungkin demikian yang dapat kami sajikan. Kami sudah berada di tujuan Kota Losmoe. Mudah-mudahan kita bersua lagi di lain kesempatan, dapat kami kasih informasi lebih luas lagi kepada saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia dan mancanegara yang ingin berkunjung Aceh. Demikian di penutupan tadi, mungkin saudara nggak ketahuan siapa yang berbicara tadi di sepanjang jalan perjalanan, dan ini saya pemilik konten yaitu Avandita Channel, dan ini kawan kami dari Kota Losmoe. Dan supir kami dari Sumatera Utara yang berkunjung Ramadan yang sekali lagi mohon dimaafkan apabila kesalahan kata dan informasi yang kami sajikan sepanjang perjalanan kami tadi. Mohon banyak dimaafkan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sukses dari Aceh. Muka kita nampak kalau di jalan di mobil.